fokusnya ke velocity. Tadi kan lagi japos, Pak. Nggak apa-apa dong. Iya tadi kalau Bapak stop kemudian nggak jadi upload tuh, kira-kira Anda kepikiran mau upload nggak? Iya. Nanti kan masih terngiang-ngiang tadi, masih terngiang-ngiang, masih apa namanya, belum tenang. Depresi itu yang kemudian bahaya dari FOMO. Coba itu kan tadi kan itu komo yang dulu. Baiknya memang ada Nah, sih. Gila, dari sekarang kayak parah sih ya. Tur, coba tidak lihat ini. Tidak mau nyoba nggak? Ini tren terbaru loh. Asik sih. Buru-buru, biar kita dapat tinggalan. Oke, nanti kita diketawa-tawain sama kelas sebelah. Ayo, Kamu udah main di Wyatt. Sini ikut aku. apa? Nih, baru. Untung lagi dapet kita. Siap ya? Oh, tahu. Kita tinggal gerakannya. Siap? Kita main hard. So. Sumpah Rais Bang. Tur. Masa bisa sih kamu tuh? Tur, masuk. Ulah. Woi, alay Tur. Ngomong lu. Tren baru, Bos. Ya seiring ya, gak diajak ya. Makanya di tren. Gak peduli. Ya, ketinggalan lu nanti diketawain hal lu. Wah, peduli apa? Tren macam apa begitu? Bah, ini lagi asik-asiknya. Tahu dah lagu Stay True? Ya, udah tahu ya. Anak rumahan emang. Belum main lagi aja di Nabus. Bang. Wah. Baik. Assalamualaikum. Astagfirullah, ini lagi apa ini? Kok tiba-tiba datang sih, Pak? Katanya nggak hadir. Laki-laki jam kosong malah pada joget-joget. Tadi ngapain itu? Itu Pak, ada tren keren di TikTok lah dari lagu Stay True. Stage itu yang lagi viral itu ya? Langsung FYP Pak kalau kita joget kayak gitu Pak. Udah di-upload belum tadi? Belum itu kita tadi ada salah dikit nih, paturnya nggak bisa dulu. Tuh, Fatur, dihapus aja, dihapus. Jangan langsung. Dong. Nanti kita nggak terkenal Pak. Nggak FYP nanti. Aduh, kan laki-laki masa joget-jogetan gitu. Ya itu kan jogetnya masih normal lah. Nah, itu tuh bentuk fenomena apa coba? Fenomena apa? Ada ini era sekarang tuh namanya FOMO. FOMO. Iya, FOMO. FOMO apa itu? Jadi FOMO itu fear of missing out. Jadi rasa kecemasan nih. Biasanya tuh yang kena tuh generasi lagi nih, generasi milenial, generasi Z nih. Yang biasanya ini mereka kena dan muncul ada rasa apa coba? Apapun dapat mau kamar mandi lah. Lo. Rasa apa? Ada yang tahu nggak? FOMO. Iya, biasanya dia itu ketika merebak itu ada namanya rasa kecemasan. Cemasan tadi mungkin kayak Bapak dengar dari luar tuh kayaknya wah takut nih nggak SCP nanti kalau kita nggak upload sekarang. Nah itu. Kuburu trennya hilang Pak nanti. Nah, Ketiga takut nggak ikut tren nih, takut nggak ikut tren. trending, nanti nggak FYP. Nah itu yang sering merebak di generasi muda yang dinamakan dengan FOMO. Nah, waalaikumsalam ya Mas. Coba kau. Enggak. Ada yang bikin FYP ya di samping. Kenapa ada yang tahu gak nih? Kenapa kira-kira FOMO itu di kalangan pemuda itu generasi kalian nih minimal generasi anak sekolah itu bahaya? Kalau menurut saya mah nggak bahaya Kak. Kita cuma joget-joget doang emang apa bahaya? Bahaya. Jadi dalam era generasi sekarang, jadi FOMO itu terlihat seperti biasa. Biasa. Yang menyebar di mana biasanya? Di TikTok. TikTok, ada lagi. Instagram,
Ada ya, WhatsApp nggak ada. Tapi mungkin ada yang lebih sering itu trending dan terus tiap minggu mungkin Bapak lihat tuh atau mungkin teman-teman rasakan setiap minggu ada trendingnya. Itu di aplikasi TikTok. Jadi menurut penelitian aplikasi TikTok itu aplikasi yang lebih banyak digemari di kalangan semua usia. Kalau mungkin kan kalau generasi dulu kan ibu-ibu itu lebih ke Facebook. Terus kalau orang-orang politik itu biasanya kemana? Ke Twitter ya? Twitter ya. Jadi kalau orang-orang yang udah suka flexing, suka foto yang wah itu biasanya di Instagram. Nah, tapi di TikTok ini semua kalangan bisa masuk, termasuk generasi kalian nih. Dan bahayanya hampir setiap minggu, setiap waktu tren-tren kemudian gaya-gaya model, lifestyle di TikTok itu sering silih berganti. Dan itu sering diikuti. Termasuk generasi kalian nih kayak tadi nih. Joget-joget supaya FYP, supaya trending. Padahal ketika mereka masuk dalam gaya tersebut, mereka sering terlarut, Pak. Sibuk hanya mikirin konten, padahal kalian harus juga belajar. Sibuk mikirin waktu buat konten, terus cek-cek ketika udah diupload trending belum nih? Wah, jangan-jangan belum trending. Like-nya berapa? Pasti ada terus yang mengulang seperti itu. Bahkan kalau generasi muda terutama tuh yang sering merebak itu di kalangan perempuan kan. Jadi mungkin hampir setiap hari mereka upload. Trendingnya hari ini apa? Kayak yang lagi sekarang ini apa tadi yang namanya kalian lagi joget-joget tadi? Stick to stay. Apa itu? Velocity. Itu guys. Itu kemarin berapa hari Bapak hampir setiap lagi padahal sampai masuk di Instagram tuh. Ini ada lagi trending apa? Ini generasi muda sekarang. Mungkin kalau misal nih ada teman-teman kalian nih lagi main HP bareng-bareng, terus pura-pura Bapak dengerin tuh. Hampir setiap menit scroll dikit itu lagi kayak musiknya Bapak dengar. Iya, lagi trending kan? Nah, itu yang mungkin trending seperti itu yang suka masuk di generasi anak muda yang mereka tidak sadari. Nah, mungkin trending tadi masuk kemudian ada pada generasi anak muda itu tidak dilihat apakah semua trennya, semua apa yang mereka upload dari tren tersebut baik atau belum. Masa? Dikasih 2000. Yakin ngomong tuh. Coba pas saya mau nanya Pak, Apa itu? saya kan masih belum tahu ya apa itu FOMO nih. Ini suka bilang saya FOMO. Emang FOMO itu buruk ya Pak? Apa ada FOMO yang baik atau sama buruk juga? FOMO yang baik sama FOMO yang buruk, Pak. FOMO yang baik, FOMO yang buruk ya. Jadi kan tadi kalau kita bicara sedikit pengertian tentang FOMO adalah rasa kecemasan, ketakutan, kemudian kegelisahan. Ketika apa? Ketika seseorang tadi tidak mengikuti tren. Ada itu tren tadi joget-joget misal. Kemudian ada lagi trennya misal lifestyle. Kalau dulu kan liburan, pernah nggak nih? Mungkin tahun lalu gak ya? Liburan kalau nggak ke mana? Ke Hangga Sophia. Itu terus upload foto lagi naik balon udara, itu nggak liburan. Terus ada lagi trennya kalau tadi baru-baru kan, baru beberapa minggu lalu, apa tadi namanya Velocity. Nah, itu bagi seseorang yang aktif media sosial itu akan sering merasa ketika minggu itu nih yang lagi tren nih, mereka nggak upload, kemudian mereka nggak menggunakan trending itu untuk mengupload di media sosial mereka merasa cemas. Mereka merasa kayak gelisah. Belum ada kawan nih buat ini. Ada kan harus minimal 2 orang kan joget-joget nih. Di kawan aku lagi keluar kota tim. Taunya trending ini harusnya minggu-minggu ini nih harus diupload. Tapi ketinggalan. Akhirnya cemas. Dan sampai yang berbahayanya mereka depresi. Sampai depresi loh. Di titik depresi artinya kan
seperti terngiang-ngiang sampai ke bawah pikiran. Mungkin nggak bisa tidur. Akhirnya apa kira-kira yang terdampak kalau untuk di generasi yang masih belajar di usia kalian? Tuh. Stres tuh. Apa lagi? Stres. Belajar tentu terganggu. Fokusnya ke velocity. Tadi kan lagi japos, Pak. Tidak apa-apa dong. Iya tadi kalau bapak stop kemudian nggak jadi upload tuh, kira-kira ada kepikiran mau upload nggak? Iya. Nanti kan masih terngiang-ngiang tadi, masih terngiang-ngiang, masih apa namanya belum tenang, depresi itu yang kemudian bahaya dari FOMO. Coba itu kan tadi kan itu FOMO yang dulu. Baiknya memang ada Nah, sih. kalau FOMO yang baik bagi diri seorang yang berkepribadian terutama beragama Islam tentu ada ranahnya. Sebagaimana ranahnya ketika kita berbicara tentang FOMO itu kan identik dengan ikut-ikutan kan. Nah, tuh ikut-ikutan trending, ikut-ikutan gaya lifestyle, kemudian ikut-ikutan apa gaya seseorang, influencer kan. Nah, dari situ kita bisa memilih kita mau ikut yang seperti apa. Tentu kalau dalam pandangan orang yang beragama Islam, bersaksi Islam, joget-joget tadi kira-kira bener nggak? Nah, coba. Ayo. Lah, yang joget siapa? Kalau menurut saya mau bagus. Ayo. Nah, nggak ada masalah. Memang ada ya aturan yang larang kayak gitu. Kalau dipikir-pikir, boleh juga kan sebenarnya. Benar itu kata Fatul benar. Apalagi FOMO itu. Kan biar kita dengan orang. Coba itu tenang. Ini kan tadi kalau yang joget-joget laki-laki nih, mungkin mungkin kayak ya mungkin nggak terlalu, Iya. seperti nggak terlalu ya. Dan kemudian apa? Pak, biasa aja Pak, kan kami laki-laki joget-joget. Bagaimana kalau yang joget-joget itu perempuan? Terus, loh kok tubuhnya dipertontonkan orang banyak tuh. Iya juga ya. Apalagi trennya biasanya diikuti oleh wanita-wanita muslim yang kemudian mereka tidak menutup aurat. Bener nggak kira-kira Ibu? Kalau dipikir-pikir salah sih. Nah, tapi mereka lebih mengutamakan ikut mengupload supaya trending. Sementara cara sosial media tadi salah dalam pandangan Islam. Nah, makanya ketika kita bicara FOMO yang baik, nah kita bicara bagaimana tren positif pada waktu itu. Ada yang nggak tahu kira-kira trennya sekarang apa? Tren positif. Ya kita bicara tren positif nih, yang bisa kita FOMOin. Sekarang yang gimana? Yang sekarang mah supaya itu meredam velocity nih. Oh, tren glow up itu apa? Positif. Glow up. Ya tadi kayak misalnya kita kan 2027, 2025 singkat. Nah, itu mungkin bisa itu masih dalam tren positif. Karena artinya kita bisa merawat diri dan juga fisik. Terutama kan kalau yang lagi trending sekarang adalah tren menjaga kesehatan tubuh. Rajin fitness nih. Apa jogging apa? Jogging ya. Pace kamu berapa, Mas? Pace 1. Itu boleh jadikan trending. Tren ikut kajian misalnya. Ini ada teman-teman nih upload dulu kan kajian. Bukan maksudnya untuk ria, tetapi adalah memotivasi teman-teman yang lain nih yang di luar sana yang belum aktif dengan dalam urusan dakwah atau mungkin sering futurnya daripada taatnya. Itu bagus. Trennya mengajak untuk kebaikan, berarti. Kemudian trennya berusaha untuk memperbaiki diri, boleh itu fisik ataupun penampilan atau juga rajin olahraga dulu. Itu yang bisa kemudian jadikan FOMO dalam kebaikan. Tuh. Apa? Salah satu pokoknya apa? Detik talent terbaik. Tanda TikTok. Nah, itu. Jadi PTSN ya? Apa? Di Buratu harus kayak gini, harus kaya sopilara, selfie gelap tiara. nah, tinggi. Itu salah satu dampak buruk dari perilaku FOMO atau dampak negatif dari perilaku FOMO. Dulu setelah Angga Sophia ada namanya kalau tidak salah konser Coldplay di Oh, Jakarta. Oh, play.
Udah ada. Ikut saya. Ikut. Ikut soalnya diajak teman saya katanya. Itu akan seru. Saya seru. Astagfirullah. Itu yang ditonton apa itu? Penyanyi lah. Nyanyi. Ngumbar aurat nggak? Nomor Allah. Ayo. Penyanyinya atau siapa? Iya dong. Penyanyinya. Ah. Ayo ya Nah, itu ada berita buruk dari tren menonton Coldplay itu di tahun lalu kan yang. Jadi berita buruknya adalah karena FOMO tadi dengan asumsi dengan ajakan wah ini kan Coldplay ini kan jarang apa boy band atau apa itu boy band klub musik apa Coldplay ini kan jarang nih datang di Indonesia. Mau sekali-sekali lah kita tonton. Nah, sementara harga tiketnya kemarin mahalnya luar biasa. Saya sampai minta idaman dulu di teman saya. Apa akibat dampak buruknya ikut konser Coldplay yang dipaksakan? Jadi ketika ada mungkin suatu ketika FOMO itu ada, kalau konsepnya itu materi, kalau yang mungkin yang remeh-remeh tadi, misal joget-joget kan, walaupun itu juga tidak baik, mungkin tidak mengeluarkan materi yang banyak. Sementara Coldplay tadi butuh materi yang banyak, uang, belum lagi waktu, belum lagi jarak. Mereka mengorbankan itu. Sementara di sisi lain dalam kehidupan mereka itu tidak mendukung. Akhirnya apa? Ada kasusnya itu mereka harus pinjol. Sementara mereka belum kerja. Apa-apa masih ditanggung orang tua. Ayo sih tuh. Ada yang lagi tren tuh sampai jual ginjal. Wes, tur ginjal lo masih ada? Masih tuh. Masih aman kan? Nah, Aman. Masa second. sampai jual ginjal. Ada lagi, maaf ngomong ini, yang perempuan harus menjajakan dirinya. Jadi Ci, oh bisa mereview. Itu kan sangat miris ya. Sangat miris. Ketika ada suatu tren yang itu mungkin merumput mereka itu, wah ini harus saya kejar nih sekali seumur hidup, tapi tidak didukung dengan materi mereka, dengan biaya hidup mereka. Akhirnya apa? Dipaksakan dengan jalan-jalan yang tidak tepat. Kan double tuh dosanya. Sudah yang ditonton tidak baik, Ada. kemudian cara untuk supaya dapat tiketnya dengan cara yang tidak baik. Aduh. Pinjol pasti ada Riko. Tersinggung terus ya saya di sini. Emang kan Tapi nggak apa-apa. Ini kan mumpung tadi bicara FOMO ini bisa untuk mengingatkan antum kan supaya lebih berhati-hati dalam kehidupan. Karena kalau dilihat kan namanya trending, namanya apa namanya tren itu silih berganti akan terus berganti bergerak dan trending-trending itu akan berulang, artinya akan ada terus. Bulan ini trendingnya mungkin velocity, bulan besok beda lagi. Kalau kita tidak punya apa namanya tadi benteng ataupun ibaratnya kalau FOMO tadi itu ada yang baik ada yang buruk, kita kalau nggak punya saringannya nih itu akan berbahaya. Akan berbahaya bagi generasi muda, terutama kalau FOMO itu ibarat virus, dia menginfeksi generasi muda seperti kalian. Tadi kan belajarnya terganggu, konsentrasi tidak fokus lagi, depresi yang paling parah tinggi. Ini Pak. Terus ya kan kita nama ada di jangan pada pengen hidup pengen terus gimana gitu Pak, biar kita tuh nggak sibuk so pokok durian tapi bawa yang lebih lumayan FOMO ini, FOMO Islami. Nah, Kita ada FOMO Islami. FOMO Islami. Bang ada FOMO kan contohnya kan. Nah, yang siapa tuh Pak? Contohkan tadi kan seperti ikut tren kajian. Biasanya siapa nih kalau yang lagi ustaz terkenal yang lagi buat tren kajian? pengen kajian cinta cara laki. Kamu udah bersih-bersih hati belum? Dan Alwi. Jangan aku.
Nah belakangnya foto letter masjid imam nih kan. Itu keren tuh, bisa diikuti. Jadi sebenarnya juga Allah mengingatkan nih kan dalam Al-Quran itu bahwasanya dalam surah Al-Qasas ayat 77 Allah mengingatkan bahwa dan janganlah dan carilah di dunia ini apa yang telah Allah ridhokan atau apa yang telah Allah anugerahkan kepada manusia. Apa itu kata Allah? Kebahagiaan. Kebahagiaan berupa pahala. Untuk apa? Persiapan di negeri akhirat. Tetapi Allah juga mengingatkan dan janganlah kamu melupakan bagianmu yang ada di dunia. Nah, artinya Allah ini di dalam ayat ini mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan dunia ada ranahnya nih kita bicara soal dunia. Sebagaimana di penghujung ayat tadi kan. Akan tetapi dunia tadi adalah pengimbangnya. Artinya apa? Kita punya misi di sini. Sebelum kita kemudian berbicara soal tren dan kemudian ada nilai positifnya atau tidaknya. Nah, dalam pandangan Islam, tren itu kita lihat sebagai nilai ibadah tidak. Karena apa? Kan kita mengetahui bahwa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini misi utama kita nih. Harusnya highlightnya kita tuh di sini. Kita punya misi untuk beribadah dulu. Nah, kira-kira ketika kita berbicara soal beribadah, tentu ada namanya ranah syariat. Yang itu ada namanya wajib, sunnah, halal, haram, makruh, dan mubah. Nah, sederhananya nih, supaya antum tadi kan bertanya, ada enggak nih FOMO yang positif? Atau kan tadi juga Pak bicara kan, bagaimana nih cara menyaringnya? Supaya kemudian kita generasi muda nih tidak terjerumus atau malah sampai depresi dan menjual diri. Itu kan berbahaya. Jadi dalam Islam itu hanya ada ada 4 cara nih atau 4 konsep yang mungkin bisa antum nanti terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk apa? Untuk bisa menyaring nih. Kalau apa tadi tren-tren itu menghujani kalian. Nah, budah nih kan. Trennya kayak gini terus datang nih. Jadi gimana nih saya memendungnya? Gimana saya menyaringnya? Jadi yang pertama adalah kita melihat fakta dulu. Ini ada fakta. Tentu fakta yang tadi adalah tren yang ada, yang sedang terjadi. Kemudian yang kedua tadi, yaitu kita memiliki panca indera. Ada mata, ada telinga, ada hidung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada namanya maklumat sabiqoh atau pemahaman sebelumnya. Tentu kalau diri kita seorang muslim, apa pemahaman yang kita ambil? Pemahaman dari syariat Islam. Baru yang dua yang kita miliki, yang membedakan makhluk hidup lain, yaitu akal. Nah, kita harus pakai 4 ini. Kita lihat faktanya dengan panca indera, kita resapi dengan maklumat sabiqoh, baru kita pikirkan. Nah, jadi ketika tren itu datang, kita indera dulu nih. Tren ini tadi kan, velocity nih. Velocity ini kan trennya goyang-goyang. Masa laki-laki goyang-goyang? Nanti kalau ketulusan jadi apa itu? Letoy. Jadi letoy. Kemudian kalau yang ini menerpa ke wanita kan berbahaya. Mereka menyebar aurat. Nah, tentu ini gugur. Belum lagi ketika kita meresapi dengan 4 metode tadi, kita juga bisa melihat nih. Kira-kira tren-tren yang datang sekarang sesuai enggak nih dengan syariat Islam? Boleh enggak nih? Halal enggak nih? Diharamkan enggak? Kalau kira-kira haram, berarti itu dilarang. Kalau itu halal, maka itu boleh. Atau mungkin ada tren nih. Ini wajib gini. Karena baik. Atau nanti suatu ketika ada tren, wah, generasi muda di umur sekian diwajibkan seperti ini. Karena ini merujuk dari Al-Quran, surat sekian, atau dari sunnah Nabi.
hadis-hadis gini. Itu boleh itu. Malah mungkin bisa dihukumi wajib. Karena apa? Nilai positifnya terlalu tinggi. Tentu pahalanya banyak. Nah itu yang bisa eh, diambil oleh generasi muda. Kira-kira gitu. Jadi gitu tur yang ini ya, terutama nih. Sama aja dua-duanya. Iya. Iya tadi jadi gitu bang. Jadi gitu tur, lu tuh harus ngambilnya tuh yang baik tur. Bukan semuanya dianggap baik tur. Harus dipikirkan lebih lah lanjut. Ibaratnya kalau kita mau membaca tren sekarang kan, wah trennya lagi seperti ini nih. Harusnya dari diri seorang muslim, tren seperti ini melanggar syariat enggak? Bagaimana kita melihatnya? Mungkin nih kita cari dalam Al-Quran, kemudian kita cari dalam buku hadis, buku Islam, atau kalau kita mungkin memiliki teman yang lulusan pondok nih misal nih, atau kita sering datang kajian nih. Nah, ada yang sering datang kajian gak nih? Saya ikut, Cuman nggak datang. Nah ini Fatur ini harus difomoin nih, supaya rajin ikut kajian. Itu boleh tuh. Sewaktu-waktu ketika pematerinya menyediakan pertanyaan atau panitianya boleh ditanyakan. Tat, ini lagi ada training FOMO seperti ini nih. Kira-kira boleh gak? Itu bagus untuk ditanyakan. Supaya apa? Kita tidak dulu mengikuti tren tersebut. Tahunya ketika kita ikut tren yang tadi lagi ngetren, melanggar syariat. Nanti keluar dalih nih, kan saya tidak tahu. belum tahu. Nggak berdosa dong. Nah, padahal di masa sekarang tidak seperti zaman dulu kan. Seperti para muhadis dulu, para ulama dulu harus menyeberangi lautan, pulau, berjalan menggunakan unta untuk mencari hukum. Nah sekarang bisa lewat HP. Kalau ada nama ustadznya tinggal telepon. Ada tren gini nih. Kan mudah. Nah ini yang kemudian kita harus lebih berhati-hati supaya antum di generasi muda tidak kemudian berangsur-angsur terjebak dalam hal-hal yang negatif. Nah tentu harusnya karena FOMO ini merebak di dunia anak muda itu masuknya dari media sosial. Ini ada tips yang Bapak ingin sampaikan ke antum sekalian supaya apa? Supaya di generasi muda ini bisa membentengi lebih selain dari 4 cara tadi. Pak tanya dulu nih, pertama, dalam sehari berapa jam nonton scroll media sosial? Pak, saya 12 jam. 12. Tidurnya berapa? Terus dia berapa jam itu? Pantes nih di scroll sering ngantuk nih. Udah parah Kayaknya bukan scroll TikTok nih. Iya nggak? jujur. Ya lagi ya. Nah itu satu, scroll TikToknya di manage waktunya. Ya maksimal sehari 2 jam aja lah, cukup ya. Cukup ya. Atau saya ngapain Pak? Hah? Selain itu, Nah, bingung. diganti scroll Al-Quran. Sekarang Al-Quran bisa di scroll tur. Oh iya kan ada Al-Quran digital kan, scroll. Baca. Dia baca buku. Itu ngapain scrolling? Terus cari kegiatan yang lebih positif lagi. Misalnya tadi kan ada training lagi olahraga, boleh tuh. Sukanya apa? Jogging, apa nge-gym, boleh. Karena apa? Kesehatan juga penting. Apalagi mungkin ikut kelas, misal di sekolah kalau biasanya ada kelas musik atau kelas olahraga, boleh tuh diikutin supaya nanti membiasakan untuk mengurangi jam scroll TikTok tadi. Nah, yang keempat mungkin antum bisa membuat sesuatu atau mencari ide untuk menyibukkan waktu kalian. Mungkin buat project misalnya. Di sekolah ada biasa buat project apa? PR, gue PR. Palingan PR sama tugas kelompok Pak. Itu harus minta lagi nih, Pak. Apa? Atau mungkin itu di luar sekolah untuk mengasah kekreatifan kalian di luar sekolah. Ya nanti kan lebih produktif lagi, kemudian juga lebih keren lagi antum.
supaya apa? Kembali ke fokus untuk sekolah. Jangan diulangi lagi ya. Yang tadi. Siapa? Saya insya Allah. Semangat nih. Semoga aja ada ikut FOMO-FOMOan lagi. Amin. Bapak doakan lah semoga antum sekalian bisa terhindar dari FOMO. Amin. Kan dulu kebiasaan ya. Terus jam scroll TikTok media sosial dikurangi dan bisa menambah prestasi. Teman untuk fokus belajar supaya tidak ngantuk lagi ya. Awas besok beberapa hari lagi ketika ketemu jam bapak ngantuk. Aman ya? Aman dong. Gini tuh ya, Bapak lanjut istirahat dulu. Lanjutkan istirahatnya. Sudah waktu, nah silakan istirahat. Bapak lanjut dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jangan pas sering. Biji